Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi terkait dengan sesuatu yang sangat penting dalam project management, yaitu project resource management. Kenapa resource itu menjadi penting? Karena resource merupakan salah satu elemen yang tanpanya suatu project rasanya mustahil untuk bisa dijalankan. Dan kita bisa mengoptimasi hasil dari suatu proyek dengan cara memanage resource secara baik dan sebenar-benarnya manage. Beberapa hal yang akan kita diskusikan dalam kesempatan ini ada 4 hal yang besar. Pertama tentang key concept, agar supaya kita memiliki bahasa yang sama terkait dengan area resource. Sebenarnya ngomongin resource itu bicara apa sih? Nah, itu yang kita mesti punya perspektif yang sama. Ada 2 hal penting di dalam resource itu. Yang pertama, resource human, orang. Yang kedua, resource physical atau non-human. Bisa juga di dalam itu ada software, ada hardware, ada peralatan mesin, ada kendaraan, ada bangunan, dan seterusnya. Kemudian kita juga bicara tren dan emerging practice. Beberapa yang muncul di dalam implementasi tool, teknik, dan apapun itu terkait dengan manajemen resource. Dan tren-tren ke depan terkait dengan resource itu tata kelola, keterlibatannya seperti apa saja. Agar supaya begini, karena metode alat teknik yang digunakan di luar sana itu bukan step by step berkembang, tapi jam by jam. Melompat. Orang tiba-tiba menggunakan satu alat canggih, robotik, AI, apapun itu, yang mempercepat atau membuat proyek itu melompat tinggi. Maka kita mesti tahu trennya itu arahnya kemana. Dan kita bisa mengikuti tren itu agar supaya tidak dilompati. Yang ketiga, kita masih bicara tentang tailoring consideration. Di dalam proyek itu pasti unik. Apa saja uniknya di resource management project itu yang mesti kita pertimbangkan, sehingga ketika kita melakukan kustomisasi dari tata kelola resource ini, based on knowledge, based on kondisi, based on consideration, kita paham asumsi yang kita bangun atas kustomisasi itu apa. Kemudian yang terakhir, ini yang paling banyak akan kita bahas nanti terkait dengan project resource management proses. Ada berapa proses yang ada di dalam manajemen proyek terkait dengan resource ketika kita menggunakan salah satu guidance atau framework-nya Project Management Body of Knowledge edisi ke-6 ini. Baik, kita akan mulai dari yang pertama. Ketika kita bicara tentang resource management, sebenarnya kita bicara tentang 2 hal, yaitu bicara tentang manusia, ini ada 2, di project team sama leader as manager, kemudian kita juga bicara physical resource. Bicara manusia, ada 2 hal. Yang satunya adalah project team, mengembangkan atau membuat tim yang terlibat di dalam project. Yang kedua, menempatkan leader sebagai manager. Leader sebagai manajer, kita tahu dalam perdebatan banyak hal sekarang ini dibandingkan manajer dibanding dengan leader. Kalau perbedaannya oke, kalau dibandingkan tidak sebanding. Kenapa? Karena manajer itu posisi seseorang di dalam struktur organisasi yang memiliki wewenang memerintah. Itu disebut manajer. Sedangkan leader itu interpersonal skill. Skill yang dimiliki oleh setiap orang ketika apa yang dia lakukan itu memberi contoh, menginspirasi, mengajak dengan cara halus, mengajak dengan cara memberi tauladan. Itu namanya leader. Sehingga orang itu mengikuti seorang leader bukan karena diperintah, tapi karena terinspirasi. Tapi karena dia rajin kemudian berempati, dan seterusnya, itu leader. Maka leader itu interpersonal skill, sedangkan manajer itu posisi di dalam struktur organisasi. Karakteristiknya pasti akan berbeda. Maka di sini bahasanya adalah leader as manager. Jadilah, milikilah karakteristik interpersonal skill leader sebagai manajer.
Anda di dalam satu proyek barangkali ditunjuk sebagai manajer, bukan sebagai leader. Karena anak buah Anda juga memiliki leadership. Leadership itu milik semua orang. Tapi manajer dalam satu proyek itu tidak dimiliki semuanya. Karena dia mesti ditunjuk seseorang. Siapa yang menjadi manajer? Anda misalnya manajer proyek. Oke, secara struktural posisi Anda sebagai manajer. Tapi bagaimana menggerakkan tim, menggerakkan semua resource yang ada di dalam proyek, Anda butuh leadership. Sehingga Anda memang patut dicontoh, patut diikuti oleh tim leader. Kemudian isu terkait dengan project team. Project team, kenapa ini menjadi key konsep, key penting juga? Karena sekarang ini muncul bukan project as a struktur, tapi project team as profesional. Jadi ada dua karakteristik di dalam project team. Yang pertama adalah project team struktural, yang kedua project team profesional. Project team profesional itu sering juga project team fungsional. Dia bekerja berdasarkan fungsinya. Sedangkan struktural itu dia bekerja berdasarkan job desk yang diberikan. Maka nanti akan berbeda. Ketika kita bicara tim profesional, itu kita tidak lagi memberikan job desk sama dia. Job description itu dideskripsikan sendiri oleh seorang profesional. Maka ini akan mempermudah stakeholder ketika memberikan misi. Contoh, kita akan membuat pesawat misalnya. Bagaimana pesawat itu dibikin? Kita hire saja expertise yang ada di dalam dunia pesawat. Expertise itu sebagai profesional dia dijadikan satu tim. Saya tidak mau tahu sebagai stakeholder atau sebagai owner, tolong bikinkan saya pesawat. Si owner tidak mungkin atau tidak lagi berkewajiban memberikan job desk kepada seorang A melakukan ini, seorang B melakukan ini. Nah, memberikan job desk itu namanya tim struktural. Sedangkan tim profesional itu hanya diberikan bikin pesawat. Masing-masing tim itulah yang akan mendiskusikan. Oke, untuk bikin pesawat ini berarti saya akan bikin ininya. Si B saya akan bikin ininya. Si C saya akan bikin ininya. Si D saya akan bantu membuat ininya dan seterusnya. Sehingga seorang profesional mampu memberikan job desk kepada dirinya untuk membuat proyek itu berhasil. Nah, itu isu-isu yang luar biasa mesti diketahui oleh seorang project manager di dalam pengembangan proyek tim. Selain itu, di dalam resource management ini, kita juga bicara mengenai physical resource yang ada di sini. Physical resource itu apa saja selain human yang dibutuhkan di dalam suatu proyek atau aktivitas-aktivitas proyek. Ada mobil, kendaraan, hardware, software, tempat, place, peralatan dan mesin, apapun, termasuk bahan baku. Ada juga bahan baku. Semua itu akan digunakan di dalam scheduling, penjadwalan proyek. Setiap aktivitas ini membutuhkan resource apa saja. Baik resource manusia, human, maupun resource fisiknya, non-humannya. Ini juga akan menjadi isu, karena ternyata physical resource itu juga memakan biaya yang besar di dalam suatu proyek. Baik. Yang kedua, kita bicara tentang tren dan emerging practice dan praktek-praktek yang muncul di lapangan di dalam project resource management. Pertama, tentang resource management method. Ada banyak resource management method yang ada di luar sana yang memang perlu sekali diketahui oleh seorang calon manajer. Pertama, ada metode namanya just in time. Just in time itu saat kita memerlukan, saat itu juga resource itu harus ada. Itu namanya just in time. Contoh sederhana ini banyak digunakan itu misalnya di dalam dunia industri. Di dalam industri ketika kita mau memproduksi suatu barang, biasanya dulu ada gudang bahan baku. Jadi kita beli bahan baku kepada supplier, kemudian bahan itu masuk kita letakkan ke gudang bahan baku. Ketika gudang bahan bakunya itu sudah mencukupi, maka proses produksi bisa dilakukan. Maka jadwal produksi itu bisa berjalan. Setelah produksi selesai, maka barang masuk ke bahan
gudang barang jadi sebelum didistribusikan kemudian ke customer, ke distributor, atau ke wholesaler, atau kemana saja. Ternyata di dalam dunia produksi, industri, biaya gudang itu bisa mencapai 40% dari biaya produksi. Sederhananya, ketika kita memproduksi satu barang, harga atau biaya produksinya Rp1.000, Rp400 itu biaya gudang. Mulai bahan baku, diangkat ke gudang produksi, diangkat lagi ke barang jadi, dikirim ke distributor. Itu biaya gudang bisa sampai 40%. Rp400 dari harga pokok produksi 1.000. Itu besar sekali. Orang kemudian berpikir, salah satu di Jepang dulu, just in time ini, bagaimana caranya kita cukup memperketat scheduling project atau jadwal produksi yang ketika kita membutuhkan bahan baku itu supplier mendatangkan bahan baku ketika produksi berjalan atau ketika produksi akan dilakukan. Sehingga bahan baku tidak lagi masuk ke gudang, tapi langsung masuk ke produksi. Jadi bahan baku masuk dari supplier ke produksi, langsung diproduksi, selesai menjadi barang jadi, masuk langsung ke kontainer, langsung ke mobil-mobil ekspedisi, dikirim langsung ke, tidak lagi ada gudang, baik gudang bahan baku maupun gudang barang jadi. Itu just in time. Saat bahan baku akan digunakan itu dia datang, saat barang jadi selesai itu langsung dikirimkan. Itu salah satu konsep just in time. Perhitungannya sangat rumit dan harus detail sekali. Nanti ada salah satu metode namanya alternatif. Kenapa? Karena namanya just in time itu pasti ada derajat errornya. Kalau dalam di Jakarta itu dikenal namanya Kopaja Effect. Kopaja Effect itu iya kalau bahan baku di jalan itu aman-aman saja datang sesuai jadwal. Kalau tidak, kalau kecelakaan, kalau bannya meletus, kalau itu namanya Kopaja Effect. Itu Kopaja itu kalau dulu di Jakarta kan terkenalnya ugal-ugalan sehingga memungkinkan nabrak orang dan seterusnya. Kalau namanya seripah itu membuat waktu terkendala, barang tidak terdeliver sesuai dengan schedule-nya dan seterusnya. Nanti ada namanya alternatif analisis atau metode alternatif. Kemudian ada learn management system. Learn management system itu membagi sistem resource itu menjadi kecil-kecil. Jadi project besar itu menjadi di subordinary, dijadikan kecil-kecil. Dan yang kecil-kecil itu agar supaya apa? Mudah dikelola. Dan itu bisa dibikin kompetisi. Jadi tim-tim kecil membuat project-project kecil untuk menyelesaikan proyek besar dan dikompetisikan. Itu namanya salah satu lean management. Sehingga betul proyek besar itu menjadi sangat cepat dan sangat efisien. Tapi kalau proyek besar dikelola dengan cara yang besar juga, maka lack information, konflik, dan seterusnya akan complicated. Itu bisa memperlambat proses. Kemudian ada TPM, ada total productive maintenance. Itu memaintain produktivitas. Jadi ketika kita itu sudah memiliki tim resource yang produktivitasnya di angka 8 dari 1 sampai dengan 10, maka kita maintain itu. Dengan cara apa? Salah satunya adalah learn for growth. Tim itu selalu belajar untuk tumbuh. Itu salah satu yang bisa dipakai adalah TPM. Nanti ada beberapa performance indikatornya. Kemudian ada teori of constraint, ada teori untuk menyelesaikan hambatan-hambatan, kendala-kendala di dalam sebuah proyek. Sebuah proyek itu pasti ada kendala, tidak mungkin tidak ada kendala. Apa saja kendala itu bisa diawali dari identify, exploit, bisa diledakkan, bisa dilakukan, bisa apapun itu, subordinate bisa dipecah-pecah agar supaya kendala itu tidak mengganggu yang tidak sedang terkena kendala. Contoh simpelnya begini, ketika satu tim berjumlah 8 orang misalnya, 1 orang bermasalah dan 1 orang membuat kegaduhan, jangan 7 orang itu juga disalahkan. 7 orang itu berprestasi bagus, 1 orang yang bermasalah, jangan satu tim semuanya dihabisi. Nah itu salah satu subordinate. Mana ini yang berprestasi, mana ini yang bermasalah, mana ini.
Kemudian ada lagi, ada tren atau salah satu interpersonal skill yang harus ada di dalam dan menjadi perhatian yang luar biasa dalam resource management project adalah emotional intelligence. Emotional intelligence itu banyak hal. Intelijensi skill seseorang itu kalau dalam bahasa psikologinya namanya maturity, kedewasaan. Atau dalam bahasa manajemen apa ya? Psiko interpersonalnya namanya wise atau kebijaksanaan. Orang yang bijak dengan dirinya, dengan seluruh aktivitas yang ada di lingkungan dia, mana yang prioritas, mana yang tidak, mana yang harus marah, mana yang harus sabar, mana yang harus tepat, mana yang harus lambat, dan seterusnya. Maka emotional intelligence itu beberapa karakteristik di dalamnya. Ada self-awareness misalnya. Merasa memiliki apa yang menjadi tanggung jawab tim. Bukan hanya tanggung jawab dia. Kalau tanggung jawab dia saja namanya individual awareness. Ini self-awareness. Ketika kita bicara tim, maka ini misi kita. Bukan misiku dan misimu, tapi misi kita. Ada empati. Empati itu salah satu yang krusial dikembangkan dalam resource people management. Kenapa? Karena orang ketika ingin berprestasi dan diukur menggunakan individual key results, misalnya keberhasilan individu, dia akan fokus terhadap apa yang dia lakukan. Tapi impact dari apa yang dia lakukan bisa jadi membuat tidak nyaman orang lain. Kecepatan kita misalnya begitu. Kita bekerja sangat cepat sekali. Ada satu teman kita bekerjanya lebih lambat karena masalah kemampuan misalnya. Kalau kita berjalan terlalu cepat, sedangkan kita tinggal dia, bisa jadi memang akan muncul friksi, konflik. Nah, konflik itu kan mesti dimanage. Berarti kecepatan kita membuat orang lain itu kesulitan untuk menyelesaikan proyeknya. Maka keberadaan kecepatan kita bisa jadi menyusahkan orang lain. Maka kita juga berempati. Kuda, 5 kuda yang mengusung satu kereta, kereta itu kecepatannya adalah setara dengan kuda yang paling lambat. Seandainya kuda yang paling cepat itu tidak berempati kepada kuda yang lambat, tentu kuda yang akan lambat itu bisa tergiles, bahkan mungkin bisa mati karena terseret. Nah, kira-kira gitu. Itu proses empati itu sangat penting di dalam manajemen resource project. Motivation. Seorang profesional yang baik itu dia dia bisa memunculkan motivasi dari dirinya, bukan motivasi dari luar dirinya. Contohnya begini. Saya ingat beberapa quote atau beberapa prinsip yang dipegang oleh Steve Jobs misalnya, Apple. Waktu itu ketika Steve Jobs itu akan presentasi mengenalkan satu produk barunya di Apple, sangat ditunggu-tunggu oleh dunia. Karena sangat visioner. Jadi kalau ngomong itu luar biasa. Dia ngomong sama timnya begini, kalau Anda mencari uang di perusahaan ini, maka pergi saja kamu dari sini. Tapi kalau Anda pengen menciptakan produk yang wonderful, prestasi yang luar biasa, maka yuk ke sini. Kalau Anda mencari uang di sini, maka ukuran keberhasilan Anda, motivasi Anda hanya di uang. Ketika perusahaan kesulitan, uang sedang mengkarat, Anda pasti akan lari. Tapi ketika Anda ke sini pengen membuat sesuatu yang wonderful, yang luar biasa, maka ayo. Karena sesuatu yang luar biasa itu pasti akan diiringi dengan uang yang banyak. Maka jangan bicara uang. Motivasi kita adalah prestasi terbaik, produk yang wonderful, produk yang kira-kira itu, yang championship, yang jadi juara. Orang-orang seperti itu orang yang memiliki bisa menumbuhkan motivasi dalam dirinya. Memang beberapa motivasi bisa, misalnya ya, memang itu dicontohkan juga oleh Allah SWT, misalnya sholatlah maka bagimu surga. Terus kalau surga nggak diciptakan, memang Allah perintahkan sholat kita nggak sholat. Itu kan kalau kita mau tingkat tinggi imannya kan, saya nggak butuh surga, saya butuh sholat untuk taat kepada Allah. Kalau saya sholat taat kepada Allah, Allah pasti akan kasih surga. Tapi bukan surga tujuan kita. Allah ghayatuna. Seperti tadi. Prestasi itu ghayatunya. Tujuannya itu prestasi.
Itu memunculkan motivasi. Tak kasih bonus, siapa yang berprestasi, tak kasih hadiah. Itu dalam rangka memancing. Seorang profesional yang hebat itu bisa terpancing, tapi bukan karena itu dia berprestasi. Itu terkait dengan motivasi. Self-regulation, dia memiliki regulasi diri sendiri yang memang kapabilitasnya menjadi luar biasa. Misalnya, dia tepat waktu, dia peduli dengan teman, dia peduli dengan jadwal, dia komitmen, terbuka, percaya, disiplin, itu self-regulation terhadap diri. Social skill, dia tidak sendirian. Ingat, di zaman sekarang tidak ada lagi pekerjaan yang mengandalkan seseorang. Proyek yang mengandalkan seseorang, itu proyeknya sangat lemah. Kalau seseorang itu kena kopaja efek, sakit di tengah jalan, maka berantakan proyek. Maka sekarang proyek-proyek itu mengandalkan kolaborasi. Di dalam kolaborasi, yang paling penting adalah social skill. Kemampuan kita berkontribusi satu sama lain. Itu yang paling penting di dalam social skill atau kolaborasi. Dan ini ternyata dipakai oleh banyak perusahaan atau startup internasional sekalipun, termasuk Google. Salah satu tes Google ketika kita masuk ke sana adalah tes happiness. Kemampuan kita membahagiakan diri dan membahagiakan orang lain. Orang pintar, cerdas, bisa membuat aplikasi programming luar biasa, tapi tidak bisa membuat dirinya bahagia, malah stres, atau juga tidak bisa membuat orang lain di sekitarnya itu bahagia, maka kamu bukan yang saya cari, kata Google. Sehingga ketika kita menjadi manajer, ketika kita menjadi profesional, yang utama di kita apa? Sosial, salah satunya adalah social skill. Kemampuan kita berkolaborasi, bukan kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan sesuatu yang wonderful, tapi kemampuan berkolaborasi untuk menciptakan misi project tim yang wonderful. Sehingga satu profesional yang sedang berhalangan itu tidak akan menggoyangkan visi dari project. Itu terkait dengan emotional skill. Nanti ada terkait dengan self-organizing team. Yang tadi saya katakan. Tim sekarang itu tim profesional, bukan tim struktural. Maka sebagai profesional, dia self-organize. Dia bisa menyelesaikan problem dirinya sendiri. Sehingga si organisasi tidak lagi memberikan job desk kepada orang per orang. Kamu job desk-nya ini, kamu job desk-nya ini, enggak. Organisasi cukup ke tim ini, bikin ini, sudah. Nah, menjadi seperti apa, siapa yang mengerjakan, cara kolaborasi itu self-organizing team. Itu dipakai hampir di banyak organisasi sekarang. Kemudian virtual team, distributed team. Ternyata kita tidak di zaman sekarang tidak bisa mengandalkan hanya bekerja di dalam satu tempat. Kita project itu bisa hadir ke orang-orang yang memang memiliki talent tinggi. Misalnya, ada salah satu case, seorang owner itu pengen membuat jet tempur. Tapi teamwork yang ada di dalam itu baru bisa membuat pesawat komersil. Terus gimana? Kita mau turunkan visi produk dari jet tempur menjadi komersil, atau kita menghadirkan orang-orang baru atau orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membuat jet tempur. Problemnya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan itu tersebar di seluruh wilayah dunia ini. Nggak mungkin kita hadirkan ke sini. Maka virtual team, distributed team, kita bisa menghadirkan orang-orang yang ada di luaran sana, yang luar biasa canggih misalnya, tapi tetap tidak menghadirkan ke sini. Yang kita hadirkan adalah proyeknya yang kita lempar ke sana. Itu maka virtual team itu menjadi isu yang sekarang ini menjadi hangat di dalam resource management proyek. Tailoring consideration, beberapa pertimbangan karena proyek itu unik, jangan terlalu kaku, meskipun kita menggunakan framework misalnya PMBOK,
Ingat PMBOK itu salah satu framework body of knowledge yang bisa kita gunakan, tapi cara menggunakannya tentu unik. Setiap tim, setiap proyek itu bisa jadi berbeda-beda karakteristiknya. Ada beberapa yang perlu diperhatikan, diversity itu background tim, atau perbedaan karakteristik antar tim, antar member tim, antar orang. Kemudian physical location, orang-orang yang ada di sini, resource-resource yang ada di sini, yang ada di tempat yang lain, yang terkait dengan suatu proyek ini. Itu salah satu juga nanti yang akan mendorong kustomisasi tata kelola proyek. Industri specific resource, ada spesifik sumber-sumber daya, bahan baku, dan seterusnya yang dimiliki industri. Apa saja yang sudah ada, apa saja yang belum ada. Itu juga menjadi pertimbangan di dalam tailoring resource management project. Acquisition of team member. Kita mesti juga tahu tim kita itu mana yang outsource, mana yang part-time, mana yang full-time, mana yang PJJ, mana yang karyawan jarak jauh, work from home, dan seterusnya. Kemudian management of team, memanage tim, butuh bukan seorang manajer, tapi manajer yang memiliki leadership, yang memimpin, yang menjadi contoh. Dan ketika kita memanage suatu tim, manage tim itu memanage kumpulan orang yang unik, sehingga butuh kreativitas yang selalu berubah barangkali, agar supaya atmosfer orang-orang yang unik ini bisa terus melejit. Life cycle approach. Beberapa pertimbangan kustomisasi dari project resource management adalah life cycle yang dipilih. Kita mau menggunakan Scrum, kita menggunakan Waterfall, kita menggunakan Rapid Application Development, kita menggunakan Spiral Model, kita menggunakan V Model, banyak ya. Di dalam pengembangan software, pengembangan IT, kita bisa menggunakan pendekatan apa saja. Banyak. Learn Management, itu akan terkait nanti perbedaan cara pakai atau kustomisasi dari tata kelola project. Ada sekarang yang sedang adalah terkait dengan agile environment, penggunaan agile. Anda pelajari ini, leader as manager, Anda seorang leader yang disiapkan menjadi manager, Anda coba mulai ya, pelajari terkait dengan agile, Scrum, ada banyak itu yang ada di situ, learn management. Syukur-syukur mulai sekarang Anda juga mengumpulkan poin-poin sertifikasi terkait dengan agile environment. Sertifikasi-sertifikasi itu akan sangat membantu profesionalisme Anda ketika Anda keluar dari pendidikan ini. Baik, kita masuk ke inti pembahasan kita, yaitu resource management process. Resource management process adalah salah satu dari 10 knowledge area, yaitu project resource management yang ada di sini. Ini knowledge terkait dengan memanage resource. Knowledge resource itu digunakan di dalam tahapan yang mana saja di dalam proyek. Kita masih ingat, ada 6 tahapan utama, ada 5 tahapan utama di dalam manajemen proyek. Yang pertama initiating, yang kedua planning, yang ketiga executing, yang keempat monitoring dan controlling, dan yang keempat closing. Ingat ya. Oke. Project resource management, resource ini di dalam area proses utama tadi, 5 tadi, berada di dalam 3 area ini, yaitu area planning, ada 2 proses, proses plan resource management dan estimate activity resource. Di tahap executing, ketika proses eksekusi dari satu proyek, kita butuh acquire resource, mengakui atau mengidentifikasi resource kita itu posisinya seperti apa. Kemudian develop team, ada proses mengembangkan tim. Mengembangkan tim itu maksudnya bukan membentuk tim, mendevelop, mengembangkan timnya itu terus perform meningkat. Kemudian memanage tim, mengatur agar supaya tim itu berada pada garis atau berada pada lane yang menuju objektif dari satu
project itu. Kemudian yang keenam adalah proses controlling atau monitoring and controlling proses, yaitu control resource. Mengontrol apakah resource-resource yang kita gunakan itu sudah optimal, terbaik yang kita pilih. Dan itu nanti salah satu outputnya adalah lesson learning atau register of learn atau pengetahuan-pengetahuan baru yang nanti akan bermanfaat bagi pelaksanaan proses-proses atau proyek-proyek yang lainnya. Baik, ini garis mind map-nya ya. Di sini ada resource, kemudian misalnya ini 919 itu bab 9 di dalam buku Project Body of Knowledge itu PMBOK versi 6. Kemudian proses yang pertama itu plan, resource management. Kemudian di situ ada input, yang merah ini ada proses, ada tool and teknik, ada output. Kira-kira gitu. Kemudian ini proses yang kedua, proses yang ketiga, keempat, sampai dengan yang keenam. Baik, kita ambil proses yang pertama dulu. Barangkali beberapa yang sudah kita bahas sebelumnya, kita hanya akan sedikit singgung saja di sini. Saya hanya akan membahas agak banyak itu terkait dengan tool dan teknik nanti. Tapi di sini, salah satu yang barangkali perlu Anda ketahui adalah di dalam plan resource management, merencanakan resource, salah satu inputnya adalah project charter, salah satu outputnya adalah tim charter. Ingat, kita bicara resource. Project charter itu definisi, identifikasi proyek secara umum, deskripsi besarnya, goal-nya atau objektifnya, scale, waktu, time-nya, quantify atau juga measurement cost-nya, dan seterusnya. Itu ada di, termasuk resource, seberapa middle, low, middle, atau high, misalnya begitu. Kemudian salah satu outputnya adalah tim charter. Tim charter itu apa? Satu dokumen yang di dalam satu project itu tim seperti apa yang dibutuhkan, ini ada di plan, yang dibutuhkan di dalam manage ini. Ini karakteristik. Oh, maka tim itu harus bisa begini, harus bisa begini, harus bisa begini, harus bisa begini. Itu ada di dalam tim charter. Nah, kenapa ini penting di dalam plan resource management? Agar supaya ketika kita mengembangkan tim atau tim building nanti, kita tahu siapa yang akan kita tunjuk. Karena kita sudah punya tim charter, punya karakteristik member tim yang tertera di dalam tim charter ini. Baik. Ini flow-nya, ada dalam buku barangkali ya. Ada, kalau di atas tadi ada 4 proses, kalau di atas tadi ada 5, di sini ada 5. Karena enterprise sama organisasi ini 2 menjadi 1 di sini. Menjadi enterprise and organize. Yang lain itu satu-satu. Ada develop, project charter, ada inputan dari proses ini ya. Ada informasi dari project management plan, project dokumen, ada berapa, dan lingkungan. Ini yang diproses di sini. Output dari proses ini adalah project management plan sama dokumen project. Dokumen, update dari dokumen ini sama dokumen ini. Itu menjadi output dari plan resource management. Salah satunya dokumen ini adalah tadi tim charter. Itu yang Anda mesti pahami. Beberapa tool dan metode atau teknik yang ada di dalam plan ini adalah plan management resource. Ini adalah pertama tentang kemampuan hierarchical chart. Seperti ini. Jadi ini digunakan banyak hal. Bisa ketika kita menggunakan permenuan di dalam software. Software itu menunya apa saja, atau ada home itu apa menu saja, di dalam menu ini ada apa saja, dan seterusnya. Di dalam struktur organisasi itu ada apa saja. Di dalam tim, di dalam membangun logik komunikasi itu juga bisa menggunakan hierarchical charts. Ada hierarchical yang model spread, menyebar, sehingga antar orang dengan atasannya itu jaraknya pendek. Itu untuk mempercepat pengambilan keputusan. Ada juga yang mendalam. Jadi ada komisaris, direktur, manajer, ada kepala bidang, kepala divisi,
baru tim member, ada tim teknik, macam-macam. Bisa panjang sekali masuk ke dalam. Itu jalur komunikasinya lambat sampai ke atas. Tapi beberapa proyek barangkali itu dibutuhkan. Agar supaya apa? Barangkali yang paling tinggi itu memang memerlukan landscape terhadap proyek secara luas. Tapi kalau terlalu pendek dia dengan jaraknya dengan para eksekutor, yang dia pikirkan ya tentang operasional, bukan tentang strategis. Jadi pengetahuan tentang hierarchical chart, mau sprint kah yang kita pakai atau mau mendalam kah yang kita pakai, tergantung dengan kondisi tim, kondisi atau misi proyek, karakteristik proyek yang sedang kita lakukan. Kemudian kemampuan kita seorang manajer terkait dengan responsibility assignment metric. Responsibility assignment metric itu orang-orang bertanggung jawab atau berperan pada bagian apa saja di dalam satu proyek. Salah satu metrik yang terkenal adalah namanya RACI chart. RACI chart, ini R-A-C-I, RACI chart. Siapapun dia, di sini perannya role, John, Emil, Andy, Kathy, dan seterusnya. Dan apapun tasnya, di sini tas. Setiap orang itu memiliki salah satu atau lebih dari keempat karakteristik ini, atau keempat peran ini. Dia sebagai responsible, penanggung jawab, dia sebagai accountable. Responsible itu pelaksana, accountable itu yang bertanggung jawab, consulted itu yang diajak bicara, informed itu yang menerima hasil proyeknya. Karena itu. Oke, market misalnya ya di sini ya. John untuk market riset untuk tas ini, John itu berlaku sebagai apa? Di sini sebagai responsible, sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab melaksanakan. Sedangkan di sini Tom itu sebagai informed yang menerima hasil dari market share. Kemudian accountability, Kathy itu sebagai penanggung jawab, barangkali atasannya si John yang memerintahkan kepada John, John tolong jalankan market riset ini. Consultant itu orang yang auditor-auditor atau badan-badan penjaminan mutu yang kita tanya, ini gimana caranya ini? Ini namanya rajista. Setiap orang itu memiliki peran masing-masing di dalam setiap tasnya. Ini nanti untuk mempermudah apa? Ketika ada persoalan di dalam desain. Desain ini ada masalah ini. Siapa ini yang melakukan? Oh, yang melakukan si Emil. Emil sudah melakukan dengan benar. Enggak, siapa ini yang memerintah? Oh, yang memerintah si Andi. Oh, perintahnya yang salah. Si pelaksananya benar, misalnya gitu. Perintahnya benar, yang melaksanakan benar, tapi konsultan yang diajak bicara, berkonsultasi ini salah. Bisa jadi menyebabkan desain juga salah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk informed. Ini namanya responsibility matrix, bisa menggunakan namanya RACI chart. Kemudian seorang bakal manajer juga mesti tahu di dalam plan resource management itu terkait dengan organization theory, teori organisasi. Ada teori klasik organisasi dulu, semuanya serba job desk dan seterusnya. Ada neoklasik teori, ada mulai pembaruan, kemudian ada modern organization theory, itu sudah memulai organisasi yang lincah, agile, kecil, integratif, kolaboratif, dan seterusnya. Itu di modern organisasi. Seorang bakal manajer mesti mempelajari tentang teori ini agar supaya tadi cepat dan tepat kita di dalam pengambilan keputusan. Baik, yang kedua, ini masih ada di dalam fase planning, yaitu mengestimasi activity resource. Aktivitas dari resource sumber itu diestimasi. Inputnya ada beberapa dokumen, ini masih sama dengan sebelumnya. Kemudian outputnya itu ada beberapa dokumen, basis estimasi itu pengetahuan tentang estimasi yang akan kita gunakan agar supaya bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita estimasikan. Yang akan banyak kita bahas barangkali ada di tool dan teknik.
tool dan teknik sebagai seorang manajer itu caranya gimana, tool apa yang akan kita pilih yang paling tepat, kira-kira gitu. Alurnya masih seperti biasa, kemudian ini yang coba akan sedikit kita bahas mendalam. Tool dan teknik estimasi dari activity, namanya estimasi itu kan memperkirakan resource, aktivitas resource yang ada di dalam satu project. Kita bisa menggunakan analogous estimating atau menggunakan aktivitas resource yang proyek sebelumnya sebagai basis pengetahuan atau basis penyusunan resource, estimasi resource pada proyek yang baru. Itu menganalogikan proyek ini dengan proyek yang sebelumnya. Dalam software bisa juga menggunakan portfolio. Kita bisa mengembangkan software dari portfolio software sebelumnya yang kita miliki. Ada salah satu metode estimasi yang lain disebut bottom-up estimating. Ketika kita sudah memiliki tim itu baru kita kasih tahu. Saya ingin membuat jet tempur. Butuh apa saja? Oh Pak, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Nah, timlah yang melakukan estimasi-estimasi itu. Sehingga mereka yang tahu butuh apa saja, detailnya apa saja, bahkan harga dan di mana belinya, atau bagaimana cara mendapatkannya, itu juga mereka tahu. Itu juga bisa digunakan. Bisa parametric estimating. Kita sudah punya di dalam satu proyek itu checklist activity. Parameter planning itu apa, initiating apa, executing apa, itu sudah ada parameternya semua. Parameter-parameter ini bisa kita adopsi di dalam new proyek. Oh, new proyek ini kita butuh parameter A, B, D, G, H, I, J, barangkali gitu. Parameter A itu ada apa saja di situ, kita tinggal ngambil. Parameter G itu ada apa saja di situ, kita sudah ngambil. Kita sudah punya checklistnya. Hanya parameter mana saja yang kita ambil, tahap mana kita ambil di sini, parameternya baru kita perhitungkan. Bisa juga menggunakan 3-point estimate. Kita belum tahu nih betul-betul nggak ada previous project yang similar, belum punya parameter, orang-orang yang akan kita ajak juga belum tahu apa ya butuhnya, Pak. Kita bisa menggunakan ketiga ini, 3-point estimate. Bisa menggunakan pesimistis, paling hemat. Bisa menggunakan realistik, itu yang menurut kita realistis, sama atau mirip seperti misalnya kalau harga sekarang, tapi nggak tahu ketika proyek itu berjalan 2 tahun, kan harga 1 tahun ke depan, bahkan bulan depan itu bisa jadi berubah. Itu realistik. Perubahan harga itu berapa? Kira-kira sekian persen baru kita pakai itu. Atau optimistik, kita menggunakan ring harga yang paling tinggi. Pernah harga paling tinggi itu misalnya $25. Harga terendahnya itu misalnya $15 atau $10. Kalau realistik tadi barangkali yang ke 15. Tapi kalau optimistik itu yang harga paling mahal itu yang kita bikin. Nah, ini tergantung produk yang mau dikembangkan di dalam project itu value-nya apa. Kalau value-nya tinggi, maka risiko kegagalannya juga tinggi. Bisa jadi dia menggunakan optimistik. Menggunakan biaya yang gede, karena nilai produknya gede, kalau gagal ini akan besar kegagalannya atau biayanya. Bisa jadi juga menggunakan pesimistik. Nah, itu yang seorang manajer mesti memahami tentang beberapa teknik estimasi itu. Tidak bisa kita mengatakan bahwa bottom up itu pasti lebih baik. Nanti dulu, ada tailoring consideration. Ada banyak pertimbangan yang bisa kita gunakan untuk memilih ini. Kira itu. Yang kedua, acquire resource. Acquire resource itu mengakui atau mengenali resource. Pengadaan resource itu juga. Maka acquire resource itu ada di dalam proses executing yang pertama. Karena di executing itu ada 3 kan. Yang tahu acquire, manage, sama develop. Acquire, develop, sama manage tim. Nah, di dalam acquire resource itu inputnya tadi masih ada di
project management plan masih di depan, ada project dokumen, kemudian kedua ini environment organisasi, kemudian outputnya agak banyak yang ada di acquire ini. Ada physical resource assignment, jadi ada memang physical resource apa saja yang harus ada, itu namanya akuisisi, harus diadakan. Bahan baku belum ada, harus mulai melakukan PO atau dan seterusnya. Kemudian project team assignment, kita sudah punya tim, orang-orangnya, siapa saja, kita kalau belum ada kita adakan, kita melakukan hiring, dan seterusnya. Baik, kita akan coba bahas barangkali di tool dan manajemen. Flow-nya seperti yang ada di acquire resource input, tool, teknik, and output. Ini tool and tekniknya ada di sini, inputnya ada di project management plan, project dokumen, itu beberapa project dokumen yang terkait dengan ini. Kemudian enterprise dan organize itu akan selalu ada. Kemudian output dari acquire resource adalah perform integrated change control, itu ini pembahasan di dalam integrated knowledge yang pertama. Jadi ketika kita mengembangkan project, kita mesti tahu interrelasinya dengan semua. Nah, itu ada salah satu dokumen atau salah satu grafik bisa jadi namanya perform integrated change control. Nah, itu nanti bisa masuk ke sana. Mengupdate project management, mengupdate project dokumen, kemudian mengupdate enterprise environment. Salah satu teknik yang penting sekali juga diketahui oleh seorang manajer proyek adalah MCDA namanya, atau multi kriteria decision analysis. Ketika kita menentukan karyawan seperti apa atau sumber daya seperti apa yang akan kita pilih, kita bisa menggunakan multi kriteria. Bahan baku yang bagus itu yang seperti apa? Oh, yang kualitasnya begini, yang datangnya cepat, yang vendornya baik prestasinya, yang itu multi kriteria. Kalau kita sudah punya multi kriteria itu, maka siapapun ketika kita proses hiring itu rekrutmen sumber daya, misalnya orang itu punya portfolio apa saja, punya prestasi apa saja, masukkan ke dalam multi kriteria itu, skornya di UX ini, skornya masuk kita terima, skornya tidak masuk kita tidak terima. Kira-kira gitu. Itu akan mempermudah standarisasi. Tidak ada lagi resource atau sumber daya yang titipan. Ini harus masuk titipannya direktur, titipannya partai, titipannya apa, sudah tidak ada lagi. Maka pengetahuan terkait dengan multi kriteria, decision analysis itu penting bagi seorang manajer. Baik, proses yang keempat adalah develop team atau mengembangkan tim. Develop team itu ada di fase proses executing, mengembangkan tim. Ketika kita sudah dapat tim dalam eksekusi, kita melaksanakan tim. Itu tim tidak mungkin hanya diam, hanya melaksanakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi tim harus berkembang, di-develop. Ketika tim itu memiliki pengetahuan 0, pada tahap kedua dia harus memiliki pengetahuan 1. Pada tahap berikutnya dia harus memiliki pengetahuan 2. Itu dikembangkan terus. Jangan sampai pada tahap berikutnya kita mulai dari 0. Pada tahap berikutnya lagi kita mulai dari 0 lagi. Biayanya akan sangat besar. Kenapa mulai dari 0 lagi? Biasanya untuk tim-tim yang sering sekali keluar masuk. Tim baru masuk, kita ajari, baru bisa dilamar orang, kemudian dia keluar lagi, kita masuk lagi tim di tengah proses. Maka develop tim itu penting, salah satu juga untuk mempertahankan tim. Beberapa tool and teknik barangkali akan juga kita diskusikan. Ini flow-nya, 2 dokumen penting, yaitu tentang project management plan sama project dokumen. Kemudian ini digunakan untuk tumbuh tadi. Tidak melompat, memulai dari knowledge yang kita miliki. Output-nya ada beberapa output, bisa manage tim, jadi mendevelop tim, membuat tim itu berkembang, itu salah satu output-nya adalah manage, dokumen manage tim. Itu terkait dengan performance tim juga.
Kemudian perform integrated change control, setiap kali pengembangan tim bisa jadi ada yang melompat cepat, ada yang biasa, ada yang melambat. Nah, itu perform integrated yang terpengaruh satu sama lain itu di analisis di sini, dikontrol di sini. Dokumen output-nya ini. Kemudian mengupdate project management plan, mengupdate project dokumen, kemudian mengupdate enterprise and or organization. Di dalam develop team ini yang penting. Siapapun timnya, ketika kita mengembangkan tim baru, umumnya kita akan melalui 5 fase ini. Tim yang paling ideal tentu tim yang paling kanan ini ya, joining ini. Tapi tim yang awal kita kembangkan, misalnya ya, kita kembangkan baru tim, itu biasanya tahap pertama adalah forming. Forming itu formal. Anda kalau masuk ke dalam tim baru, satu sama lain itu belum saling mengenal, itu kan saling menjaga ya. Jaim, apalagi. Kita nggak tahu siapa dia itu, jadi menghargai, coba saling mengalah, sambil kita mengetahui. Dan ini tuh siapa saja tuh orangnya, karakternya seperti apa tuh. Formal banget hubungan satu sama lain. Setelah kita saling mengenal, kita jadi tahu ini, masuk ke tahap storming. Di dalam satu tim itu muncullah mulai badai. Storming itu apa? Kita sudah tahu karakternya, namanya orang. Berdelapan satu tim. Oh, ternyata yang satu itu sukanya mencela orang. Yang satu itu blaming culture, sedikit-sedikit nyalain orang. Yang satu itu asal bos senang, suka sekali cari muka. Yang satu itu low profile. Yang satu itu humble. Yang satu itu, kita tuh mulai tahu, setelah forming tadi, baru masuk storming. Saling menikam. Bisa jadi kita ditikam oleh teman kita. Atau bisa jadi malah kita yang menikam teman kita karena ngurusui. Dan seterusnya. Itu tahap storming. Itu mesti akan ada muncul itu. Dalam organisasi itu saling menjegal dan seterusnya itu muncul. Dan biasanya ini masih di tahap awal-awal teamwork, team building. Ketika storming itu sudah lama-lama berjalan, tidak mungkinlah kita tuh mau fitnah-fitnahan terus, nggak mungkinlah. Orang itu menjadi sadar bahwa semua itu akan memperlambat pencapaian misi kita. Maka orang akan masuk ke tahap norming. Sudah mulai mengerti dan saling membantu. Ini kalau digambarkan saling membantu. Itu sudah tahap norming, normal. Ya memang kalau butuh bantuan itu dibantu. Tapi kalau butuh bantuan dibantu. Kalau nggak butuh bantuan ya sudah silakan. Saya ya akan melakukan punya saya sendiri dan seterusnya. Itu tahap normalnya lah. Normalnya itu seperti itu. Tim yang mulai berprestasi itu di tahap keempat ini, namanya performing. Di tim performing itu dia perform, dia sudah bisa tektok. Artinya itu tektok itu apa? Jadi orang bekerja tidak lagi saling menunggu. Orang itu bekerja kalau saya lagi kosong, saya akan bantu teman saya. Jadi tidak diminta, saya butuh bantuan nih, tolong bantu nggak? Saya lagi kosong, saya bantu. Dia lagi kosong, dia bantu. Jadi namanya self-organizing tadi. Kalau Renal Kasali atau dalam teori organisasi itu disebut organisasi yang bagus, itu organisasi yang memiliki tim 70% driver, 30% passenger. 70%-nya supir, driver, 30%-nya penumpang. Itu di dalam satu tim, itu nggak mungkin semuanya. Bagusnya kalau semua jadi driver. Driver itu artinya apa? Dia bisa mengambil keputusan sendiri tanpa diperintah. Coba, namanya driver itu, kalau Anda bosnya, Anda yang disupiri, terus Anda bilang, tolong itu di bel itu, belok kanan, belok kiri, minggir, jangan di tengah. Supir kalau seperti itu itu bukan driver namanya. Itu passenger yang nyupir, mental penumpang yang jadi supir. Tapi kalau driver sesungguhnya, dia tahu kapan harus belok, kapan harus minggir, kapan harus bunyikan klakson, kapan harus itu. Sehingga kalau di sini digambarkan itu ini, orang yang lari estafet itu, ketika temannya sudah mulai dekat, dia tidak melihat lagi temannya, tapi dia lari ke depan. Sambil dia nggak tahu temannya itu bagaimana meraih tangannya. Yang penting dia yakin saja temannya pasti bisa meraih tangan saya. Sehingga tadi,
self, orang itu tahu, tidak saling menunggu. Pekerjaanmu belum selesai, saya nggak bisa melakukan. Enggak. Pekerjaanmu belum selesai, saya sudah selesai, saya akan bantu. Terus begitu. Namanya driving. Seperti sepak bola. Sepak bola itu kalau seorang back di belakang menendang bola ke depan itu kadang-kadang tidak melihat depan. Langsung tendang saja menuju ke dekat gawang musuh. Striker punya insting. Ini back itu mesti akan menendangnya jauh menuju ke gawang musuh. Maka striker akan cepat sekali lari ke depan, kemudian mengambil bola itu dan memasukkan ke gawang musuh. Orang itu, penonton itu pada terkaget-kaget. Ini orang nendang tanpa melihat. Ini striker masuk ke dalam itu juga tanpa melihat. Tapi tiba-tiba musuh terkaget-kaget, ada striker yang memasukkan bola itu. Itu artinya apa? Tanpa melihat pun, orang itu sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh teman satu sama lain. Sehingga betul-betul driver. Tapi bagus, salah satu tim itu sudah bagus sekali kalau sudah 70% driver. 30%-nya passenger yang baik, atau penumpang yang baik, follower yang baik. Karena ada ya follower itu yang nggak baik, sukanya caci maki, sukanya komentar, sukanya itu tadi, kerja nggak banyak tapi suka komentar, suka mengeluh. Mengeluh itu juga salah satu passenger yang buruk. Kalau ini sudah terwujud, nah, ada lagi ini yang timnya terkenal itu, timnya Steve Jobs, namanya Journey. Jadi menjadi champion, menjadi juara. Jadi isinya driver semua. Nah, kalau sudah dia bekerja bukan lagi karena uang, bukan lagi karena disuruh, bukan, tapi karena misi menjadikan produk atau project itu champion juara, nah itu sudah level yang paling tinggi dari development team. Ini harus disadari oleh seorang manajer, karena bisa jadi manajer oleh timnya itu juga diadu domba. Kalau manajer oleh timnya diadu domba, dia juga harus paham, seorang manajer, ini timku berada pada zona mana? Oh, pada storming. Enggak apa-apa. Ikuti saja sebagai leader. Kasih contoh yang baik. Dampingi dia. Nanti lama-lama dia akan masuk. Dia paham bahwa misi kita adalah project. Maka dia akan masuk ke norming. Kalau tidak masuk ke norming, berarti memang ada orang-orang yang harus dibuang dari tim yang merusui tadi. Menjadi penumpang-penumpang buruk. Passenger yang buruk. Baik, proses yang kelima adalah manage team. Memanage tim. Mengatur tim. Kalau tadi itu yang di sini tadi, ini masih tahap tim develop ya, mengembangkan tim tadi. Ini masih di, kemudian yang kelima itu memanage, mengatur. Setelah dikembangkan tadi menjadi terus diatur agar supaya di dalam tadi, kalau tim masih ada di storming itu diatur, dimanage agar supaya tetap bertahan, enggak apa-apa. Pukul-pukulan enggak apa-apa, tapi tetap dipertahankan ini loyalitasnya. Gimana caranya? Dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Itu namanya di-manage, dijaga. Karena pada saat tertentu, dia akan bisa melompat ke norming, bisa akan melompat ke performing, bisa akan melompat ke journey. Manage itu mengatur tim, agar supaya tadi senormal mungkin dia bisa bekerja. Ada beberapa tool dan teknik, inputannya di sini masih di project management plan, project dokumen, ada beberapa project dokumen yang masuk. Work performance report itu bisa menggunakan Burn chart, bisa menggunakan banyak ya, cacat tentang bisa menggunakan tren, bisa menggunakan, nanti akan kita bahas di berikutnya. Tim performance itu bisa menggunakan OKR, bisa menggunakan IKR, bisa menggunakan macam-macam, termasuk Burn chart. Kemudian tool teknik tadi, ada pengetahuan di dalam tool teknik terkait dengan manage team itu yang perlu dimiliki oleh seorang manajer. Pertama, interpersonal and team skill. Ada conflict management, decision making, pembuatan keputusan, emotional intelligence, wise, kebijaksanaan, influencing, keterlibatan, leadership, kepemimpinan.
Dan Project Management Information System, kita juga bisa menggunakan software untuk memanage tim ini. Outputnya, change request, project update, project management plan, update project dokumen. Baik, ini flow-nya. Poin kelima sepertinya masih normal beberapa tool and tekniknya. Kita masuk ke 6. Ini yang proses yang terakhir, yaitu kontrol resource. Kenapa resource itu butuh dikontrol? Agar supaya kita bisa tumbuh dan agar bisa memastikan apa yang direncanakan dan apa yang terjadi itu inline. Syukur-syukur apa yang terjadi itu melampaui apa yang direncanakan. Itu perlunya kontrol. Tanpa kontrol, kita bisa jadi tidak paham ternyata tim kita sudah jeblok berada di titik nadir yang paling bawah sehingga menyebabkan atau mengancam proyek itu fail atau gagal. Maka perlu sekali ini dikontrol. Beberapa dokumen agak banyak. Dokumen kontrol itu tentu dokumen planning, dokumen pelaksanaan. Melibatkan kedua ini. Kedua, tool dan tekniknya ada beberapa, namanya kontrol, itu sering banyak sekali menggunakan model-model statistik. Nanti akan coba kita bahas di dalam tool ini. Kemudian outputnya juga akan banyak di sini. Karena dia kontrol, membandingkan antara apa yang direncanakan dan apa yang dilaksanakan, maka outputnya bisa work performance information, grafik-grafik performance, change request, tentang dokumen perubahan request. Kemudian ada update performance plan, update project dokumen, dan seterusnya. Dan yang ada di dalamnya. Flow, control resource, masih umum dari beberapa input, kemudian tool and tekniknya kita menggunakan ini, kemudian outputnya seperti yang sebelumnya. Tool dan teknik untuk control resource itu ada banyak sebenarnya, tapi coba kita akan bahas 4 ini. 5 itu problem solving, bolehlah kelima. Pertama, alternatif analisis. Ingat, kita kemarin sudah bahas bahwa yang namanya project atau resource yang sudah kita rencanakan, itu tidak selalu berjalan seperti apa yang kita mau. Maka butuh plan B, plan C. Itu disebut alternatif analisis. Ketika kita menyiapkan plan B, maka plan B itu juga kita lakukan analisis. Kita mulai dari identify, no action, ini memang belum action, identify dulu. Present yang sekarang seperti apa, examine, kita uji plan B-nya, explain, baru kita jelaskan kepada tim, identify lagi, mengidentify alternatif mana yang ini bisa jadi alternatifnya banyak, mengidentify mana yang paling bagus yang akan kita ambil, justify, bisa jadi kita blended dan kita sesuaikan dengan. Kemudian plan C seperti apa. Jadi tidak sekedar plan A nanti begini, plan B, ya plan B kalau begini saja, plan C kalau begini saja, nggak bisa. Plan B itu juga ABCDE, plan C juga detail ABCDE, itu alternatif. Ada cost benefit analysis. Cost benefit analysis itu prinsipnya kalau kita sudah bisa mengetahui setiap aktivitas akan mendapatkan keuntungan berapa, kalau bisa dikalkulasi menarik ini, dan akan membutuhkan biaya berapa. Setiap aktivitas biayanya berapa, benefit yang kita dapatkan berapa. Kalau kita bisa lakukan ini, kita bisa melakukan justice atau justifikasi di setiap tahapannya. Kalau tidak bisa, ya kita gelondongan berarti. Total cost aktivitas ini dan seterusnya berapa, total benefit kita berada dari komponen apa saja. Sehingga kita bisa tahu berapa sih sebenarnya keuntungan dari proyek ini. Dan ini nanti bisa di performance setiap kali cost dan itu akan terus dipantau agar supaya ketika dia berada pada limit minus misalnya atau sama, itu juga bisa segera diambil tindakan. Ada lagi alat kontrol namanya performance review. Jadi performance review, biasanya kalau programmer ya yang masih baru itu membuat grafik yang detail sekali dan complicated. Semakin kompleks itu semakin bagus. Sebenarnya enggak. Yang dibutuhkan oleh seorang manajer tingkat atas
atau tingkat strategis itu yang seperti ini. Ada lubang, buletan, ada warna, ada angka di tengahnya. Misalnya, ini menggambarkan tentang IKR, Individual Key Results. Ini menggambarkan misalnya OKR, Objective Key Results. Ini menggambarkan tentang KPI misalnya, Key Performance Indicator. Misalnya begitu. Sehingga, atau ini tadi IKR, ini OKR, ininya physical key results. Misalnya gitu. Ketika seorang manajer itu lewat saja ke pintu, melihat layar dari jauh, dia langsung tahu, oh IKR-nya sekian masih normal, OKR-nya sekian masih normal, oh physical key result-nya sekian masih normal. Atau dia tidak bisa melihat angkanya, dia hanya bisa melihat warnanya. Warnanya kuning, oh itu sudah bahaya. Warnanya biru, itu masih normal. Oh itu sudah merah itu. Dari jauh itu sudah ketahuan duluan. Itu performance review. Nah, baru di sini ada namanya audit trail. Bisa di breakdown. Misalnya, kalau ini diklik itu akan muncullah, ini yang kenapa sih ini rendah? Oh, yang rendah itu ada di bagian mana saja, ada di poin mana saja. Itu kalau mau menganalisis lebih dalam. Tapi review, ketika kita mau mereview satu proyek sambil jalan, itu cukup seperti ini. Baik, kemudian yang berikutnya adalah pengetahuan tentang trend analisis. Trend analisis itu sebenarnya membaca apa yang terjadi beberapa periode yang lalu untuk melihat apa kira-kira yang akan terjadi di kemudian hari. Maka trend analisis itu lebih dekat kepada metode forecasting atau metode peramalan. Ini trennya naik atau trennya turun. Barangkali Anda tahu namanya produk itu berada pada banyak level ya. Setidaknya ada 4 level. Ada level inisiasi, masih riset. Ada level produksi massal, itu produksi ketika dia menjadi leader. Ada produksi massal, ini produksi terbatas, limited, biasanya mahal ini. Ada produksi massal, biasanya sudah dikenal dan banyak dicari oleh orang. Ada decline, produksinya sudah berkurang, ini biasanya pesaingnya sudah terlalu banyak, dan tandanya produk-produk kalau sudah diskon, itu sudah decline. Jangan memperbanyak produksi untuk produk-produk diskon, karena itu di pasaran sudah hampir absolut, hampir usang, kadaluarsa, sudah muncul produk yang baru lagi. Nah itu biasanya cara analisisnya menggunakan trend analisis. Produk itu pastilah, semua. Kita itu juga dari lahir bisa berdiri, kuat-kuatnya bekerja, kemudian akan tua lagi, decline, innalillahi. Semuanya produk juga akan begitu. Akan bagus, mahal, kemudian sudah mulai banyak yang meniru di pasaran, banyak mulai ada diskon, diskonnya mulai jor-joran, baru sudah ditinggalkan. Muncul produk baru lagi, terus begitu. Nah itu perlunya trend analisis. Jangan sampai kita memproduksi masif produk-produk yang di luaran itu sudah banyak sekali diskon atau sudah optimal, sudah ada di titik kebosanan itu di klimaknya pasar. Yang terakhir adalah terkait dengan problem solving. Seorang manajer, apalagi ya di dalam manajemen resource ini, manajemen orang itu paling sulit. Manajemen alat itu gampang lah. Alat, mesin, itu termasuk relatif mudah untuk dihitung, untuk dikelola. Tapi memanage orang itu yang tidak gampang. Ada salah satu, karena apa? Apa yang diminta oleh seseorang itu kadang-kadang kontradiktif dengan keadaan. Misalnya, saya pengen aman, tapi juga nyaman. Padahal aman itu biasanya berseberangan dengan kenyamanan. Itu kan kontradiktif. Saya pengen besar agar supaya bisa dipakai di dalam rumah, tapi saya juga pengen kecil agar supaya bisa dipindah-pindah antar ruangan. Nah, itu kan kontradiktif. Itu problem-problem yang sering sekali itu kita ketemu dengan kontradiktif. Karyawan itu pengen, manajer, owner itu pengen meningkatkan jumlah produksi, tapi dengan tidak menambah
karyawan. Padahal bertambahnya jumlah produk itu biasanya dengan cara menambah karyawan. Gimana caranya karyawan tidak ditambah, tapi produk meningkat? Nah, itu kan problem-problem kontradiktif. Itu sering sekali akan dihadapi di dalam dunia manajemen proyek. Sehingga ada salah satu framework yang namanya TRIZ, Teoria Rezenia Izobretatel Zada. Itu salah satu teori dari namanya Asuler dari Rusia, yang dia mengembangkan salah satu metode problem solving, khususnya disebut inventive problem solving. Apa atau problem inventif itu? Problem yang memiliki kontradiktif yang tadi. Kita ingin meningkatkan produksi, tapi dengan tidak menambah pekerja, resource, human resource. Itu kan kalau orang administratif, orang-orang zaman dulu mengatakan nggak mungkin, gila apa ini? Tapi orang-orang sekarang itu mungkin itu dilakukan. Dan itu banyak dilakukan oleh para visioner-visioner yang lalu. Maka si Asuler itu mengenalkan TRIZ. Salah satu general ya problemnya itu, solusinya adalah setiap problem yang akan kita hadapi adalah spesifik. Maka kita coba bawa yang problem spesifik itu menjadi problem general. Jadi ada problem analisis, problemnya apa, problem spesifik, oh problem kita ini, kita generalisasi problem itu. Oh problem itu mirip, ini masalah improvement. Oh ini masalah empowering. Ini masalah inefektif. Ini masalah, itu kita generate. Masalah-masalah inefektif itu apa saja solusinya? Baru kita cari general solution untuk masalah efisiensi. Misalnya begitu. Oh ternyata ada banyak sekali solusi-solusi yang bisa kita pakai. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Baru kita ambil specific solution, kita uji dari beberapa alternatif itu mana yang terbaik menurut kita. Baru yang terbaik menurut kita itu kita evaluasi dan kita pilih. Kira-kira prosesnya begitu. Tapi yang penting adalah yang di sini. Ada general problem, ada general solution. Sehingga ada database solusi dari database atau dari variabel-variabel problem ini. Nah, itu yang perlu penting juga dipelajari oleh seorang problem solving atau seorang manager. Ini kira-kira yang bisa kita bahas di dalam materi tentang Project Resource Management. Mudah-mudahan bermanfaat dan kuis, tugas yang dikerjakan mudah-mudahan juga berhasil. Ada beberapa soal yang saya ambil dari presentasi video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.